Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita. Allah masih memberikan iman Islam kita, sehingga kita dapat bertemu, berhadir, bersilaturahim dalam majelis ilmu di pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pertemuan yang diridhai Allah, amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, semua hajat dan maksud kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kehadiran alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema kajian kita di pagi hari ini berjudul Fikih Lingkungan dalam Perspektif Islam. Lingkungan menjadi satu anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Lingkungan menjadi satu sarana yang diberikan Allah kepada kita demi kelangsungan hidup manusia itu. Oleh karena itu, Islam menjadi agama yang concern, menjadi agama yang sangat-sangat memahami dan sangat-sangat memberikan pemahaman kepada kita, petunjuk kepada kita bahwa lingkungan juga ini menjadi sarana kita untuk beribadah kepada Allah. Yang namanya ibadah di dalam agama Islam tentu nuansanya bukan hanya sekedar ibadah rutinitas yang disebut dengan ritual, tapi bagaimana keberadaan sarana dan fasilitas yang diberikan Allah, seperti yang kita kenal dengan SDA, sumber daya alam itu yang diberikan Allah kepada kita, ini juga menjadi sarana kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Sehingga jangan dianggap ketika berbicara lingkungan, ketika berbicara sumber daya alam SDA itu, kita menganggap Islam itu tidak punya konsep. Umat Islam tidak harus memperhatikan lingkungan. Sangat-sangat salah pemikiran ini. Justru ketika kita paham lingkungan itu menjadi sarana kehidupan kita, maka kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, punya tanggung jawab yang besar dalam rangka untuk memakmurkan, memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Memang kalau dalam kajian ataupun dalam disiplin keilmuan kita, memang masalah fikih lingkungan ini jarang dibahas, sehingga terkadang acap sekali umat Islam itu ibadah rajin, ya di samping ibadah rajin juga buang sampah sembarangan juga rajin. Ya, dia tidak paham atau dia tidak mengerti bahwa bagaimana tanggung jawab kita untuk merawat dan menjaga lingkungan itu, sehingga lingkungan itu punya nilai lebih, bisa bermanfaat bagi manusia sekalian. Kita pahamilah terjadinya banjir, terjadinya musibah alam, ini kan memang faktor besar dari terjadinya musibah alam seperti banjir contohnya. Ini kan berkat ulah manusia itu sendiri sebenarnya. Terlepas itu adalah takdir Allah.
Jadi saya ingin mengatakan begini, antara saintek, antara ilmu keduniaan dengan keimanan kita itu harus sinergi, sehingga antara bagaimana kita menjaga lingkungan supaya bersih, menjaga lingkungan supaya baik, dan bagaimana takdir Allah itu diberikan kepada kita berdasarkan usaha kita juga sebagai manusia. Maka ikhtiar itu menjadi penting dalam hidup kita. Oleh karena itu, bagaimana fikih lingkungan dalam perspektif Islam, pada kesempatan yang sederhana ini coba kita akan membahasnya. Salah satu masalah global yang dihadapi manusia adalah lingkungan. Kondisi lingkungan global yang kian memburuk tidak lepas dari berbagai masalah, mulai dari sampah, penebangan pohon, serta polusi udara akibat aktivitas industri ataupun transportasi sebagai penyebab utama krisis lingkungan. Makanya khusus untuk DKI kan sudah ada kebijakan ya, walaupun regulasinya masih sosialisasi, uji emisi kan seperti itu. Ini kan dalam rangka untuk menjaga lingkungan. Nah, oleh karena itu masalah lingkungan ini menjadi masalah kita bersama. Arti bagaimana menjadi masalah bersama, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, ini bisa kita lihat terjadi penebangan pohon secara liar. Jadi sebenarnya Islam itu hadir dalam konsep bagaimana kita menjaga supaya pohon itu tidak ditebang dengan secara sembarangan. Jadi makanya kejahatan pidana ya, atau yang disebut dengan jinayah itu termasuklah yang disebut dengan illegal logging itu. Penebangan pohon secara sembarangan ini termasuk kejahatan yang disebut dengan kriminal. Kalau bahasa Islamnya itu tidak pidana jinayah, itu tidak pidana Islam. Ya, jadi jangan kita menganggap masalah penebangan pohon sembarangan itu masalah hal yang sepele. Oh tidak, masalah buang sampah sembarangan itu hal yang sepele. Oh tidak, itu dampak negatifnya begitu besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau berbicara konsep keislaman, Islam itu punya konsep yang sangat komprehensif, menyeluruh dalam kehidupan kita. Ya, makanya sekarang sudah coba di beberapa tempat membangun masjid yang masjid itu juga ramah lingkungan. Ya, kalau kita lihat masjid yang sudah ada ya, sudah selesai pembangunannya, yang masjid di PP Muhammadiyah itu, ya, yang di Menteng itu, sekarang kan itu masjid punya konsep masjid yang ramah lingkungan. Ya, artinya apa? Bagaimana sirkulasi air yang sudah dipakai dalam aktualisasinya itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari juga. Jadi itu yang perlu dipahami gitu. Maka sebenarnya kalau Islam itu, umat Islam ngerti dengan konsep Islam, Islam itu tidak mengajarkan umat Islam jorok. Ya, Islam itu mengajarkan bersih dalam segala hal. Makanya bagaimana kita berusaha, ya kalau kita lihatlah, saya sudah pernah jelaskan, kadang kita lucu umat Islam ini. Bicara umat Islam tentunya, bicara Islam itu agama yang bersih, tapi lihat toilet masjid kadang masih banyak yang kotor. Ya, lagi ibu-ibu terkadang kan membuang pembalon dan segala macam itu masih sembarangan saja. Ini kan menjadi problem bagi kita. Ya seharusnya masjid itu bersih, kalau bisa kamar mandi toiletnya juga harus bersih. Ya, ini penting. Maka kadang ada saluran air yang mampet segala macam. Ini kenapa? Karena umat Islam itu masih pemikirannya menganggap itu hal yang biasa, padahal itu tidak boleh. Ya, jadi Islam itu Masya Allah, Islam itu agama yang sempurna. Ya, bagaimana dalam beragama Islam itu sehingga di masjid pun kita harus ramah lingkungan. Ya, kadang ada acara PHBI, hari-hari besar Islam diperingati, tapi begitu nanti ada minuman mineral itu, bungkus minuman mineral. Kadang kita habis dari masjid buang sampahnya sembarangan. Ini sering kejadian Bapak Ibu kalau habis sholat Id. Ya, habis sholat Id, ya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, yang kadang-kadang nggak muat di masjid atau memang mereka sholat di lapangan. Ya, apa yang terjadi kadang kita kan bisa bawa alat sholat sendiri, ya, tapi setelah selesai sholat
buang sampahnya sembarangan. Kadang panitia masjid sibuk untuk sana kemari ngurus warawiri untuk membersihkannya. Ini mental ini masih ada pada umat Islam itu. Maka terkadang benar pernyataan Muhammad Abduh itu, al-Islam mahjubun bil muslimin. Agama Islam itu terhalang dengan umat Islam sendiri. Bahkan yang sangat ekstrim itu yang menyatakan bahwa Islam itu yang merusak umat Islam. Ini yang terjadi saat ini. Ya, kita kadang bagaimana dengan lingkungan, kadang kita nggak peduli, cuek. Ini kadang yang bahaya. Ya, makanya kadang di rumah kita sendiri kan seperti itu. Biasakanlah anak-anak kita itu. Contoh kecil lah, nggak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu sekalian. Kadang kita masih membiarkan anak-anak kita itu makan, ya, nasinya itu kadang nggak habis sehingga terbuang. Ini kan pola hidup sebetulnya tidak benar. Didik anak-anak kita di rumah, makan itu memang harus sekedarnya dan secukupnya. Jadi jangan ngambil nasi banyak akhirnya nggak kemakan, kebuang kan. Ini kan hal yang tidak baik. Makanya kadang saya Bapak Ibu, saya kalau ke rumah itu kadang sangat sering ngomel begitu. Kadang anak-anak kita itu ngambil nasi banyak, nggak habis, akhirnya kebuang. Ya, padahal kalau kita pikirkan di sebutir nasi itu berapa pihak yang sudah punya andil di situ. Bukan lagi masalah itu lagi, terkadang masih harus kita pikirkan. Dengan kita membuang nasi mungkin biasa saja, tapi bagaimana saudara-saudara kita yang memikirkan makan aja masih susah. Nah ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita yang harus kita ya menjadi PR kita bersama lah dalam rangka bagaimana pendidikan keislaman itu dimulai dari keluarga, termasuk masalah fikih lingkungan ini. Ajarkan anak itu untuk membuang sampah jangan yang sembarangan, ajarkan pada tempatnya. Maka kalau kita lihat ada beberapa sekolah, insya Allah itu yang disebut dengan kurikulumnya pendidikan karakter itu kan seperti itu. Supaya apa? Karakter Islam itu betul-betul ditegakkan, diamalkan di sekolah dan segala macam. Ya, dulu ada istilahnya kantin kejujuran, ini kan ini sebenarnya konsep bagus. Bagaimana anak kita ketika di sekolah contohnya, mereka itu yang jualan itu atau warung itu sudah nggak ada yang jualan lagi, tidak ada penunggunya. Jadi anak-anak itu membeli makanan langsung dibayar di situ. Itu dicoba dengan kantin kejujuran itu. Kejujuran itu menjadi satu nilai yang sangat mahal. Sehingga apa yang terjadi? Kalau umat Islam tidak jujur, rusak umat Islam, rusak Islam itu. Jadi banyak sekali yang merusak Islam itu adalah karena apa? Karena umat Islam tidak jujur, tidak transparan dalam segala. Nah, bagaimana membentuk kejujuran ini? Transparansi itu dimulai dari keluarga, termasuk masalah lingkungan ini. Ini penting kita sampaikan, ya. Kadang seperti itu terjadi banjir. Apa yang terjadi? Karena banyak sampah-sampah yang nggak jelas itu muncul banyak sampah. Sehingga ini kan akibat ulah kita sendiri. Ini harus kita perhatikan Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu, adapun prinsip dasar ekologi adalah menjaga, memelihara, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan guna kehidupan generasi muda, guna kehidupan generasi mendatang. Ini artinya apa? Alam ini, dunia ini, ekologi ini diberikan Allah bukan hanya untuk kita, bukan untuk generasi kita saja, tapi untuk generasi ke depan, yaitu anak cucu kita. Jangan kita menganggap selesai kita, selesailah dunia. Oh tidak. Lah kalau sudah saat ini ekologi kita, lingkungan kita sudah merusaknya, bagaimana nanti kehidupan anak-anak cucu kita? Ini kan menjadi perhatian serius bagi kita. Ya, makanya ini yang harus kita pahami. Allah itu memberikan bumi ini, memberikan manfaat sumber daya alam ini bukan hanya untuk kita. Ya, kita nggak akan saat ini yang kita kita lakukan menghabiskan, ya, bukan memanfaatkan. Kalau sudah menghabiskan, nah ini repot jadinya. Tidak berpikir regenerasi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Nah kalau saat ini pola hidup umat Islam itu adalah tidak ramah dengan lingkungan, hidupnya jorok, tidak peduli dengan lingkungan, bagaimana generasi mendatang nanti? Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Gagasan ekologi dan kedaulatan lingkungan dalam konteks kekuasaan berhubungan antara Tuhan, manusia, dan alam.
Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Masalah lingkungan, masalah ekologi ataupun kedaulatan lingkungan dalam konteks kekuasaan berhubungan antara Allah, Tuhan, manusia dan alam. Jadi Allah, manusia dan alam ini kan menjadi satu kesatuan. Allah memberikan yang namanya alam, sumber daya alam. Hidup kita manusia itu dipastikan butuh dengan sumber daya alam. Bagaimana nanti kita mengelola sumber daya alam? Ini punya tanggung jawab terhadap alam dan punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering kita membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ayat-ayat yang ekologi itu, berkaitan tentang lingkungan. Ini penting disampaikan. Jadi Islam itu bukan hanya sholat, hanya sekedar ibadah ritual, bukan hanya itu. Terkadang kan dahsyat benar, mau ke masjid nggak jadi, kenapa? Banjir. Sebab banjir tidak pernah kita cross check, karena masjidnya agak masjidnya di tengah sehingga terjadi banjir. Nah, kita nggak usah ngaji, nggak usah sholat dulu, kenapa? Karena jalan segala macam. Ini kan problemnya di kita sebenarnya, ya. Nah, jadi itu tadi Bapak, ya. Jadi hubungannya itu Allah, ekologi, ya, sumber daya alam dan manusia ini menjadi satu kesatuan. Al-Quran memiliki cakupan luas akan ilmu pengetahuan termasuk ekologi. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, namun Al-Quran dalam gambar menjelaskan nilai-nilai fundamental mengenai lingkungan hidup. Jadi Islam adalah agama yang luar biasa, mempunyai konsep bagaimana menata lingkungan, bagaimana menghadapi lingkungan, bagaimana memanfaatkan lingkungan sehingga bisa menjadikan nyaman kita di dalam hidup. Kalau sudah lingkungan kita sudah tidak sehat, bagaimana hidup itu akan sehat? Kan seperti itu. Ya, kadang sudah kita hidup di Jakarta, ya bagaimana Jabodetabek lah, bagaimana nilai tanah atau nilai tanah lingkungan itu cukup sangat luar biasa mahalnya. Di samping itu pola hidup manusianya juga tidak ramah dengan lingkungan. Ini kan yang terjadi saat ini, ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Jadi dalam Al-Quran juga ada berbicara tentang ekologi, berbicara tentang lingkungan, itu banyak ayat Al-Quran itu, ya. Nanti kita jelaskan. Namun dengan adanya perubahan serta perkembangan zaman yang semakin maju, ternyata berbanding terbalik dengan mutu alam dan lingkungan. Maraknya bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini tidak lain karena ulah manusia yang serakah dan tidak menyadari akan eksistensinya serta tanggung jawabnya di muka bumi ini. Apabila manusia dapat memahami dengan baik apa yang sudah diejawantahkan oleh Al-Quran, maka bukan tidak mungkin relasi Allah, manusia dan alam yang hampir tak ini dapat pulih kembali. Jadi supaya hubungan dengan tiga tadi, hubungan Allah, manusia dengan alam tidak retak, ya, tidak terjadi kesenjangan, maka kita harus kembali kepada konsep Al-Quran bagaimana menata lingkungan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dimulai dari kita pribadi sebenarnya, ya, dimulai dari kita pribadi. Ya, kadang kita lucu juga di tempat umum itu tong sampah itu nyaris tidak ada sampahnya. Pertanyaannya kemana sampah itu? Jadi seperti itu, ya. Belum lagi kita problemnya masalah lingkungan banyak sebenarnya. Sudah pola hidup kita yang kurang perhatian, belum lagi tempat pembuangan sampah itu kemana coba? Ya, bagaimana masa COVID ini yang namanya masker itu kan, itu menjadi PR dunia itu. Kita bicara di Indonesia, sekarang banyak yang namanya limbah masker itu, banyak sekali yang itu bisa menghadap. Karena begini Bapak, bicara ekologi ini kan bukan hanya manusia, tapi ada hewan ataupun tumbuhan yang mereka juga harus hidup. Ya, ya kalau sudah kita hidupnya pola hidup gak ramah lingkungan, ya kita sudah hidup gak nyaman di dunia ini,
Bagaimana dengan hewan-hewan yang memang hidupnya itu butuh dengan ramah lingkungan? Jadi seperti itu. Maka sebenarnya kenapa sering terjadi longsor, kenapa sering terjadi erosi, kenapa terjadi banjir, bencana alam, terlepas itu masalah takdir lah ya. Kita jangan dikit-dikit, ya Ustaz sudah takdir Allah, ya selesai, jangan seperti itu. Ini jadi tauhid itu jangan sampai salah kaprah. Artinya ini saya mengatakan, dudukkan tauhid dengan ilmu tauhid dengan saintek itu dudukkan berbarengan, sejajar. Ya gimana Ustaz? Karena musibah banjir, karena kita apa? Karena kita sudah ditakdirkan Allah, ya selesai. Ujung-ujungnya kita salahkan bukan kita, takdir Allah. Repot jadinya. Tapi bagaimana kita kan harus paham. Yang namanya saintek itu bagaimana hukum sebab akibat itu harus juga dipahami. Kenapa banjir? Karena pola hidup manusia yang rajin buang sampah tidak pada tempatnya, ya tidak ramah lingkungan. Ini sebenarnya harus didahulukan, dikedepankan. Kenapa umat Islam itu sering sakit? Ya mungkin karena pola hidupnya nggak sehat. Jangan pula ya sudah Ustaz, yang memberi sakit kan Allah. Ya jadi repot ya Gus ya. Jadi jangan seperti itu hidup. Ikhtiar itu harus maksimal. Setelah itu selesaikan sama Allah. Ya, kalau kita berpikir terus sesuai dengan tauhid yang tidak proporsional, ini bahaya. Jadi seperti itu. Kadang lucu juga, aneh juga, banjir di suatu tempat 4 hari 5 hari nggak surut-surut. Itu kan ada problem sebenarnya. Ada apa ini sebenarnya? Itu tadi Pak, disebabkan banjir kita nggak jadi ke masjid. Ya Allah, ini kan problemnya seperti itu. Problemnya itu sebetulnya kita sendiri. Ya artinya kita bukan tahapnya lagi menyalahkan orang lain. Artinya apa? Ibadah binafsi, mulai dengan diri kita sendiri. Ya, nggak usah menyalahkan negara apa itu sudah. Kita mulai dari diri kita dulu kan begitu. Kajian ekologi Al-Quran merupakan bagian dari kosmologi Al-Quran tentang bagaimana Al-Quran memandang fakta semesta, proses kejadian dan memperlakukannya. Kajian fikih lingkungan ini diperlukan untuk memposisikan bagaimana pandangan Al-Quran yang sesungguhnya terhadap alam. Selama ini pandangan yang beredar yang dikemukakan bahwa penyebab kerusakan alam berdasarkan cara pandang yang menganggap dunia fisik sebagai dunia yang tidak nyata dan menganggap manusia superior di atas alam sehingga dapat mengeksploitasi alam secara semena-mena, maka manusia hanya nafsu menguasai alam, tidak ada keinginan untuk melindunginya. Ini menjadi problem. Nafsunya hanya menghabiskan. Wah itu ada hutan tebal segala macam. Itu jadi problem. Silakan menebang hutan dengan yang dengan yang legal, tapi juga jangan lupa di samping menebang juga harus ada penghijauan kembali. Ini penting. Jadi ada sirkulasi, ada yang sudah ditebang, ada yang ditanam kembali. Kan seperti itu, ya. Jadi kalau manusia berpikirnya adalah Allah memberikan ekologi ini, Allah memberikan sumber daya alam ini untuk dihabisi, ya repotlah kita. Bukan dihabiskan, tapi dimanfaatkan seperlunya dan sebaik-baiknya. Makanya konsep penanaman pohon lagi, ya penghijauan kembali, ini menjadi satu solusi sebenarnya dalam rangka menghadapi bagaimana problem lingkungan itu. Jadi fikih lingkungan itu berawal dari situ sebenarnya. Nah kita lihat alam semesta sebagai kreativitas Tuhan. Bagaimana pandangan Al-Quran, bagaimana pandangan Islam terhadap fikih lingkungan? Bagaimana pandangan Al-Quran terhadap lingkungan? Pertama, alam semesta sebagai kreativitas penciptaan, sebagai kitab suci yang ditunjukkan sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran memiliki ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang komprehensif dan mendalam dalam melihat keberadaan semesta. Pandangan dunia, Al-Quran menjadi dasar dari pandangan-pandangan teologisnya tentang semesta.
Hal yang pertama yang substansial untuk dikemukakan adalah pandangan Al-Quran tentang eksistensi semesta. Al-Quran memandang semesta sebagai bentuk kreativitas penciptaannya. Terdapat dalam Al-Quran Tuhan pencipta langit dan bumi, dan jika ia menyelesaikan sesuatu cukup berkata jadilah, maka yang terjadi. Istilahnya kun fayakun. Jadi Islam memandang lingkungan itu yang harus paham betul. Pertama, bahwa penciptaan Allah, dunia ini, bumi ini, langit dan bumi ini adalah hasil kreativitas Allah. Maksudnya hasil ciptaan Allah. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an, surah Yasin, ayyaqula lahu kun fayakun. Ini proses penciptaan Allah. Makanya kenapa alam ini tidak diciptakan Allah sekaligus prosesnya, sekitar 7 hari itu kan. Nah ini kan tidak terlepas bagaimana kita hidup, hikmahnya juga adalah berproses. Bukan berarti Allah itu tidak mampu menciptakan alam ini sekaligus. Tetap Allah itu sanggup dan mampu, tapi ini adalah proses. Ini menjadi sunatullah yang harus kita pahami. Ya, terlepas bumi itu diciptakan melalui dentuman besar, Big Bang itu segala macam ya. Itu kan teori harus sudah dipahami juga. Dalam Islam terdapat beberapa pandangan yang berkembang tentang proses penciptaan alam semesta. Pandangan tersebut ditinjau dan dibandingkan dengan perspektif Al-Quran. Pertama, perspektif teologi, akidah ya, tauhid. Kalangan teolog meyakinkan bahwa sebelum alam semesta diciptakan, yang ada hanyalah Tuhan, Ia kekal qadim, yaitu ada sebelum ada yang lain ada. Atau setidaknya ada sesuatu selain Allah yang juga qadim, sehingga muncul ta'addud al-qudama. Atas dasar ini kalangan teolog merumuskan bahwa penciptaan alam terjadi dari kevakuman. Ya, pendapat ini muncul dari kalangan teolog berpendapat bahwa al-ma'imum ya adalah tidak ada sesuatu selain kelompok teolog ini. Sebenarnya juga ada kelompok teolog yang berpendapat bahwa al-ma'dium adalah sesuatu. Jadi dalam teologi Islam, dalam kajian tauhid harus dipahami bahwa alam ini diciptakan Allah. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, banyak ayat-ayat itu ya. Atau Allah menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulanna Allah. Jika ditanya ke Muhammad siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawablah adalah Allah. Nah, ini kan begini. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa Allah itu ada duluan ketimbang alam. Ya, ini dari teologinya. Jangan kita berpikir ada alam dulu baru Allah, ini bahaya. Kenapa? Allah itu kidam. Jadi kalau dalam kajian tauhid Asy'ariyah, ya, Sunnah wal Jamaah ataupun dalam kajian teologi itu kan ada namanya sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah itu kan ada 20 menurut ulama. Satu diantaranya adalah al-qidam. Qidam, setelah qidam nanti baqo. Baqo qidam itu artinya apa? Bahwa Allah itu adanya Tuhan tidak berpermulaan. Baqo, adanya Allah tidak berakhir. Maka tidak ada tanggal lahirnya Tuhan, tanggal wafatnya Tuhan, itu tidak ada. Itu di dalam konsep Islam. Jadi adanya Allah berbeda dengan adanya alam. Langit dan bumi adanya itu kapan? Setelah diciptakan Allah. Adanya Allah berbeda dengan alam. Kenapa? Karena adanya Allah tidak dimulai dari diciptakan. Kapan adanya Allah? Wallahu a'lam. Kapan berakhirnya Allah? Tidak ada berakhirnya Allah. Jadi kalau ada pemikiran umat Islam mencari-cari sesuatu yang di luar nalar manusia, inilah menjadikan manusia itu error. Ya gitu Gus ya. Jangan kita tanya-tanya apa kita cari. Kita adanya kita ini dimulai dari dilahirkan. Adanya Nabi Adam setelah diciptakan. Adanya Siti Hawa setelah diciptakan. Adanya Allah kapan? Nalar
manusia tidak akan pernah bisa menemukan jawabannya, dan itu bukan wilayah akal manusia. Makanya ada satu kata, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirkan apa yang diciptakan Allah, jangan Anda fikirkan tentang zat Allah. Kenapa? Karena akal pikiran kita tidak bisa menemukannya, tidak bisa menemukan jawabannya. Maka yang harus kita pahami, nggak usah kita pikirkan yang di luar nalar kemanusiaan itu nggak usah kita. Jadi kalau Allah itu adanya tidak berawal, jadi kapan adanya Allah? Allah itu adanya tidak dimulai karena tidak ada. Kita adanya kapan, Bapak Ibu? Setelah kita dilahirkan, maka ada tanggal lahir. Kita kapan berakhirnya? Setelah meninggal, maka ada tanggal wafat. Maka ada istilahnya, ada milad, ada haul. Istilahnya kan seperti itu. Lah kalau Allah tidak ada, nggak ada dikenal dalam Islam tanggal lahirnya Tuhan kapan ya? Wafatnya Tuhan. Kalau umat Islam percaya ini bisa syirik. Oleh karena itu harus dipahami dalam kajian teologi itu, adanya Allah itu baqo dan tidak. Apa maksudnya adanya Allah baqo dan tidak? Adanya Allah tidak berawal dan adanya Allah tidak berakhir. Itu yang harus dipahami dalam teologi kita. Tauhid kita harus seperti itu. Berbeda dengan alam ekologi, ya, berbicara tentang alam semesta, lingkungan, bumi, langit. Adanya kapan? Setelah diciptakan Allah. Berarti Allah duluan, ya. Ya, kalau ada yang menganggap alam duluan, ini bisa sesat. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Misalnya kalau udah pagi-pagi ngaji kayak gini, ada permain otak kita ini yang memang agak susah, tapi agak susah ya sebenarnya. Yang memahami tentang kajian tauhid itu seperti itu. Jangan kita pahami bahwa duluan alam ketimbang Tuhan. Waduh, repot jadi. Ya. Nah, jadi oleh karena itu harus dipahami dalam Islam itu seperti itu. Jadi fikih lingkungan menganggap bahwa pertama, alam adalah hasil kreativitas penciptaan Allah. Alam itu hasil ciptaan Allah. Berarti pertanyaannya, mana duluan Allah ketimbang alam? Ya jelas adalah Allah. Alam belakang. Sebelum Allah nggak ada. Jadi siapa? Allah. Itu tidak ada yang tahu. Yang harus kita pahami seperti itu. Alam sebagai tanda kekuasaan Tuhan. Nah, ini yang disebut dengan min ayatillah. Bulan, matahari, min ayatillah, itu adalah tanda kekuasaan Allah. Makanya ketika kita pahami terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, umat Islam ngapain? Sholat. Bukan menyembah bulan, bukan menyembah matahari, tapi kita sholat. La tasjudu lisyamsi wal qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna. Itu dalam Al-Quran. Jangan kamu sujud kepada bulan dan bintang, bulan dan matahari, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Oleh karena itu, dalam syariat Islam disunahkan kalau terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, sholat. Jangan ngumpet. Karena kalau sudah sholat itu benar, berarti begitu hebatnya. Yang hebat itu sebenarnya bukan bulan, bukan mataharinya, tapi yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kan seperti itu, wah terjadi gerhana bulan, wah sehingga tauhid umat Islam itu bisa bahaya, bisa belok sholat. Dan ingat, apa yang terjadi di muka bumi ini adalah min ayatillah. Dijelaskan dalam Al-Quran, terjadi ada namanya antara, kalau di laut mana itu Gus, yang antara yang asin sama apa tidak bisa bersatu, lautan itu di benua mana itu lupa saya. Ya, itu juga min ayatillah. Itu adalah kekuasaan Allah. Jadi oleh karena itu fikih lingkungan
punya konsep bahwa lingkungan itu adalah tanda kekuasaan Allah. Pertama, bahwa lingkungan itu adalah ciptaan Allah. Yang kedua, lingkungan adalah tanda kekuasaan Allah. Alam semesta merupakan ayat min ayatun min ayatillah, satu tanda dari beberapa tanda yang banyak di muka bumi Allah ini. Terciptanya alam oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang hentinya, suatu hal yang ditekan dalam Al-Quran adalah, yang maksudnya satu hal yang perlu dipahami dalam Al-Quran adalah artinya dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, bukti alam ini adalah ciptaan Allah. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan merekalah yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha pelihara kami dari siksa api neraka. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu surah Ali Imran, Bapak Ibu. Lihat di Al-Qur'an, masyaallah. Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Ya, kalau sudah datang malam hilang siang. Kalau sudah datang siang hilang malam. Jadi seperti itu, Masya Allah. Ini ayat jarang dikaji. Ya, kita ini hanya biasanya bicara tentang ibadah. Bagus, itu bagus, sudah oke lah. Tapi bagaimana ayat-ayat ekonomi itu dibahas, ayat-ayat politik dibahas, ayat-ayat ketatanegaraan dibahas, ayat-ayat berkaitan ekologi pun tentang lingkungan itu harus dibahas. Makanya ulama-ulama itu kan mengajarkan zikir, termasuk zikir pagi dan petang itu. Kalau habis sholat subuh kan itu dianjurkan. Ya, tulijul laila fil nahar, yulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' bi ghairi hisab. Ini kan harus dianjurkan oleh ulama ketika maghrib. Kenapa ketika maghrib? Ya karena maghrib itu kan sudah dengan datangnya maghrib hilang siang, hilang subuh. Kemudian nanti subuh baca itu. Kenapa? Dengan adanya subuh terbit fajar ya, itu kan berarti tanda bahwasanya hilang malam itu sudah hilang, berganti dengan siang. Masya Allah. Itu aja sudah banyak hikmahnya itu, Pak. Masya Allah. Jadi luar biasa. Kita ini kadang nggak mau berpikir. Makanya fa'tabiru ya ulil absar. Kenapa kok kita dianjurkan untuk rekreasi? Ya, istrinya tadabbur alam. Kalau kita rekreasi ini kan lupa sama Tuhan. Ketika melihat gunung yang hormat, datanglah kita ke puncak gitu ya, liburan gitu bos. Jarang kita ingat, Masya Allah, begitu indahnya alam ini. Alam begitu indah, tapi yang hebat itu adalah Allah SWT. Ketika kita pergi ke pantai, airnya biru benar, gak ada sama. Di tengah laut itu ada pulau. Apa yang kita pikirkan, Pak? Kita jarang memikirkan yang itu tadi, yang begitu dahsyat itu Allah gitu. Padahal kalau kita pikirkan, dengan apapun di dunia ini bisa kita jadikan epicentrum, bisa menjadi bisa menjadi bola bagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bisa menjadi semua ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita ini cara menggunakan akal pikiran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena hidup kita itu semuanya serba materialistis. Kalau sudah serba materialistis, ini susah kita dekat dengan Allah. Hitungannya rupiah semuanya kan. Benar, Pak. Main, ya oke lah, tapi jangan lupa di samping main kita butuh materialistis. Tempatkan materialistis itu hanya menjadi kebutuhan, tapi bukan menjadi Tuhan. Kalau materialistis itu menjadi Tuhan, maka itu yang disebut dengan syirik itu. Banyak Tuhan di muka bumi ini. Handphone menjadi Tuhan, mobil menjadi Tuhan. Buktinya apa? Udah azan maghrib pun masih sibuk dia nyuci mobil di rumah. Entar lah Ustaz, kalau kan maghrib waktunya bentar, iya memang cuma itu tadi.
Ya, handphone juga menjadi Tuhan. Azan berkumandang, ntar deh, nanggung, ntar deh. Coba kalau permintaan kita sama Allah, Allah jawab sama kita, dia udah ntar aja deh. Marah nggak harus kira-kira? Marah lah kita. Cepatlah Tuhan, tolong kabulkan. Kan kita kan udah minta gitu. Ya Allah, cepat segera. Padahal apa yang kita mintakan itu belum tentu sesuai. Jadi hidup itu begitu, kalau ada permintaan kita yang belum sesuai, itu serahkan sama Allah, berarti kita belum cocok dan pantas menerima itu. Begitu aja. Bapak minta supaya ada pos 2 ya. Itu karena belum waktunya. Kalau sudah waktunya dikasih. Jadi seperti itu Bapak. Ya kira Allah Subhanahu wa taala. Saya berpikir kita aja lah di rumah, saya dan kita semua. Azan berkumandang, azan zuhur. Allahu akbar. Zuhur sekarang cepat, jam 12 jam 11 40 juga. Ya 44 kan gitu. Allahu akbar masuk zuhur. Kita lagi main handphone. Itu langsung kita tinggalkan atau ntar deh. Biasanya ntar deh. Dikira. Jadi seperti itu. Kadang kita kadang kita kurang adil, nggak berlaku adil dengan Allah. Kalau sudah minta sama Allah, doanya minta supaya dikabulkan. Tapi disuruh ibadah, ngeyel lagi banyak alasan, kadang gitu. Jadi begitu subuh. Ya, subuh hari kita lumayan ya sekarang, jam 4:05. Itu cepat itu. Ya. Yang enak itu subuhnya jam 5 mungkin kan. Jam 5 pun masih kurang enak itu. Ya. Tapi itu tadi, saya yang sering mengatakan hidup ini bukan kemauan kita, tapi kemauan Allah. Kalau Allah sudah mau, itu baik untuk kita. Kalau kita mau, belum tentu baik menurut kita. Maaf, yang enak itu menurut nafsu. Yang enak malam gak usah tahajud. Gak enak itu tak, yakin. Gak usah mikir, tidur nyenyak mau disuruh bangun tahajud kan gitu Pak. Itu menurut nafsu. Yang enak hidup, gak usah ada zakat, gak ada infak. Orang kita yang kerja capek-capek, gajian ya udah untuk kita sendiri, ngapain sih orang? Itu enak. Yang enak itu habis subuh pengajian atau tidur Pak? Jadi begitu. Tapi ini menurut nafsu enak, tapi menurut Allah gak enak. Kenapa? Itu jadi penyakit. Coba hidup ini kan luar biasa. Ada pemasukan, ada pengeluaran. Ada pengeluaran, pemasukan. Pemasukan kapan? Dapat duit, pemasukan gajian. Pengeluarannya kapan? Infak, zakat, itu pengeluaran. Lah kalau hidup itu nggak ada pengeluaran, masuk aja itu repot. Buktinya apa yang terjadi? Maaf, kalau kita hidup ini makan, minum saja, maaf, nggak pernah BAB, nggak pernah buang air kecil, nggak pernah BAB buang air besar, sakit itu, bahaya itu. Maaf, tidak bisa buang air saja pun kita sudah stres. Apalagi kalau tidak bisa BAB. Jadi itu hukum alam. Ada pemasukan, ada pengeluaran. Jangan masuk saja tanpa pengeluaran, itu bahaya. Jangan keluar saja tanpa ada masuk. Maaf, contoh kecilnya, kalau kita muntah, kalau kita muntahkan apa yang di dalam ada isinya, itu nggak begitu nggak sakit banget itu. Yang kasihan, susah itu muntah, tapi tidak ada yang ada di dalam isi itu dibuang, sakit itu Pak. Jadi seperti itu. Makanya kalau kadang masuk angin seperti itu, buang. Makan saja, makan mulutnya pahit segala macam, makan saja. Kalaupun mau dimuntahkan, mau dibuang, ada yang dibuang. Lah kalau makan sakit. Jadi gitu hidup itu seperti itu, Masya Allah. Jadi oleh karena itu, jadi itu hukum alam. Jadi makan itu namanya hukum alam itu ada sunatullah itu begitu. Ada pemasukan, ada pengeluaran. Jangan masuk saja tanpa ada pengeluaran, bahaya. Jangan pengeluaran saja tanpa ada masukan, bahaya. Jadi seperti itu. Tidak Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk bagi kita, untuk bagaimana kita mempunyai keyakinan bahwa Allah menciptakan alam ini adalah tanda kekuasaan Tuhan. Artinya Allah memberikan ini itu menjadi catatan kita supaya ingat itu adalah kekuasaan. Jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke lautan, jalan dia main-main ke danau, ya di tengah laut ada danau apa, di tengah laut ada pulau, Masya Allah. Kalau manusia itu sendiri nggak sanggup yang melakukan. Ya, nanti kalau melihat ke atas ke langit begitu indahnya langit itu, Masya Allah. Kok bisa ya pesawat terbang itu terbang di atas? Ya, itu menjadi hal yang penting. Ya, Masya Allah.
Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua bahwa fikih lingkungan itu menganggap alam itu sebagai kekuasaan Allah. Ayat di atas mengatakan bahwa penciptaan alam semesta dan pergantian malam dan siang adalah ayat bagi ulul albab. Nah, fa'tabiru ya ulil albab. Artinya apa? Berfikirlah orang yang punya pikiran. Makanya beda antara ulil absor, kecuali ulil absor adalah lagi ya. Ada ulil absor, ada ulil albab. Ulil albab itu berfikir secara rasional, pikirkan itu. Kita jarang berfikir, ya, yang kita jarang mengambil hikmah. Jadi seperti itu. Sebenarnya banyak ini slide-nya. Nanti kalau memungkinkan bulan depan kita lanjutkan lagi itu sudah. Bicara lingkungan ini penting loh Pak, penting. Kalau kita nggak sadar, siapa lagi? Kita punya anak cucu. Alam ini diberikan Allah bukan untuk kita habis-habiskan, dimanfaatkan dia, tapi jangan dihabisin. Jadi seperti itu. Sampai di sini. Kalau ada yang mau kita diskusikan silakan. Monggo, terus. Baik, terima kasih Pak Ustaz Dr. Rizyanto atas paparannya tentang fikih lingkungan ya. Artinya kalau kita lihat berarti kayak pengurus lingkungan itu termasuk dia yang melakukan fikih berarti. Jadi pahalanya sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang kalau ada muncul bangunan-bangunan Pak Ustaz, bangunan-bangunan kadang-kadang apakah dia juga berpikir fikih ya dengan bangunan-bangunan padahal kita ada tanah resapan. Sekarang tanah kosong itu sudah wah ini pas akan dibangun ini, kita akan berpikir seperti itu. Mungkin ketika orang mau membangun itu harus berpikir tentang fikihnya juga berarti ya. Oh iya dong. Jadi begini, makanya maaf, biarkan ada namanya studi kelayakan bagaimana ketika akan tahu jauh-jauh lah. Biasanya kalau kita mau buat komplek rumah, developer itu kan punya apa namanya, punya blueprintnya. Ini nanti lahannya untuk rumah, untuk mobil, untuk unit rumah. Ini nanti ada fasumnya, ada tamannya, kan seperti itu. Ada nanti pembuangan airnya. Lah kalau komplek perumahan gak ada pembuangan air, ini terjadi banyak kan seperti itu. Banjir di mana-mana. Kenapa setelah kita cek? Karena pembuangan airnya nggak beres. Jadi betul Pak, dibicara ke pengurus RT itu orang yang fikir, itu menjaga fikir lingkungan. Artinya apa? Ini kita bicara lingkungan alam ya, bukan bicara lingkungan pribadi masing-masing. Ya artinya apa? Fikir lingkungan orang-orang RT pengurus lingkungan dapat kebaikan luar biasa. Ayo kita bersih lingkungan, benar-benar gotong royong biasanya sebulan sekali. Ini udah jarang gotong royong terjadi. Kita suruh gotong royong nggak mau, tapi sampah banyak di depan rumah kita. Ini jadi problem. Padahal gotong royong itu kan termasuk menjaga lingkungan tadi. Ya, itu tadi masalah yang sekarang ini rawan itu masalah yang kita buat rumah nggak ada pembuangan air. Makanya lihat, masya Allah agama Islam. Bagaimana kita hidup bertetangga itu ada aturan. Satu diantaranya hak bertetangga itu kalau buat rumah jangan rumah kita paling tinggi dari rumah orang lain sehingga menghalangi sampainya matahari ke rumah orang lain. Nggak boleh, ya. Sehingga apa? Kalau kita membuat rumah, ingat orang lain juga punya hak untuk mendapatkan cahaya matahari. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, kemudian membuat ya nggak usah jauh-jauh contoh kecilnya Pak, buat rumah. Bagaimana jangan sampai jatuhnya air kita, apa namanya, tanda hujan itu, jangan sampai kena ke tanah orang lain. Ini penting. Ini kadang enggak, tanah kita dikit, makin lama makin lebar. Kenapa? Karena tanah orang diambil. Dikit galau sedikit. Ini kagak boleh. Orangnya rajin ke masjid itu tadi, ini ada problem di orang. Itu seperti itu. Ya. Rindu apa namanya itu tadi Gus, saluran air dibersihkan. Jadi kalau kita membuat properti buat rumah ya itu developer atau pengembang, lihat saluran air gimana. Itu tanggung jawab pertama itu. Bagaimana bangunan itu supaya semua kena cahaya matahari. Jangan mentang-mentang karena dia seorang pembeli banyak uangnya berani bayar mahal sehingga rumah dia paling tinggi. Ini kan bahaya. Saya sering mengatakan maaf. Kita ini kan itu hidup bertetangga itu kurang perhatian. Beli mobil itu lihat garasi rumah, jangan beli mobil aja. Maaf, sekarang yang terjadi kan begitu. Mobil sampai 3, garasinya kecil. Yang lain di mana? Di luar, ganggu jalan orang. Dosa itu Pak.
Betul nggak Gus? Iya. Karena kita itu tadi karena akal pikiran kita itu tidak berpikir akan orang lain. Bagaimana hak orang lain itu diperhatikan, Bapak Ibu. Ini menjadi tanggung jawab kita. Jadi, saya sering mengatakan ini, mobil sampai 3, tapi garasi mobilnya kecil, kan nggak masuk di akal. Kecuali memang di komplek itu ada tempat untuk parkir yang memang itu disiapkan. Oke lah, tapi kan jarang gitu. Akhirnya Pak, parkirnya nanti tempat di putaran ya, saya bilang ini nggak bener. Cuci mobil, ingat, jangan sampai cuci mobil, stay mobil di rumah sehingga nanti airnya mengganggu orang jalan. Itu Pak, Insya Allah. Saya yakin kalau umat Islam mengalami luar biasa. Jangan umat Islam itu, jangan agama Islam itu terhalang jelek image-nya karena umat Islam itu bahaya. Jadi begitu Pak. Kita senang dengarkan musik di rumah. Karena kita saking senangnya buat minum musik, buat saking buatnya orang lain nggak bisa tidur. Ini kan nggak boleh. Knalpot motor itu sudah bagus dibuat yang nggak dikombinasi sehingga kalau motor lewat mengganggu orang lain. Itu dosa nggak bagus? Dosa itu. Jadi itu harus membuat orang lain juga nyaman. Saya pikir gitu Gus ya. Jadi pengurus lingkungan itu bagus. Itu termasuk yang menegakkan fikih lingkungan. Ya silakan Pak kalau ada yang mau tanya. Silakan. Ada lagi Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebanyak sekali pagi ini suatu ceramah yang luar biasa menurut saya yang belum pernah saya dengar mengenai fikih lingkungan ini. Selama ini hanya fikih hukum, fikih politik, ya. Tapi kalau masalah lingkungan ini memang hampir nggak ada. Terima kasih Pak Agus. Ya hari ini mendatangkan seorang doktor yang membahas mengenai fikih lingkungan. Begini Pak, kebetulan saya seorang forester yang barusan tugas ke Papua kemarin. Masalah lingkungan betul sekali. Kalau hutan adalah masalah utama yang merusak lingkungan. Dan ini menurut saya dua hal yang membuat masalah ini menjadi masalah. Pertama adalah korupsi yang luar biasa. Sekarang pejabat saling menyalahkan. Padahal pokok pangkalnya itu dia yang membuat kesalahan itu. Salah satunya adalah yang merusak hutan kita adalah adanya izin pinjam pakai lahan hutan untuk tambang. Dan ini pernah saya debat kepada waktu itu rapat di hotel di Jakarta itu pernah saya debat. Waktu itu mereka mendatangkan pihak pertambangan dan mereka menghitung keuntungan luar biasa pendapatan negara mengenai tambang ini. Terus saya tanyakan, terakhir saya tanyakan kebetulan kesempatan diskusi. Saya tanya, Pak, Bapak sudah hitung ketika Bapak membuka tambang apa yang Bapak lakukan? Bapak bongkar itu hutan. Bapak tahu nggak isi di dalam tanah itu? Nggak tahu. Bapak tahu nggak binatang-binatang yang hidup di hutan itu, mulai dari yang merayap sampai yang tinggi? Ya, nanti kan kita ganti hutannya ketika itu kita tanam lagi. Bapak nanam dengan apa sih? Dengan apa? Akasia mangium yang Bapak gali, yang Bapak potong, yang Bapak tumbangkan di situ itu berapa jenis, berapa ratus jenis. Bapak ganti dengan satu jenis, saya bilang gitu. Coba Bapak hitung berapa biaya kalau kita betul-betul mengembalikan hutan itu, saya bilang gitu. Jangankan untung, jangankan dana yang Bapak kasihkan, keuntungan Bapak pun habis di situ, saya bilang gitu. 3 kali lipat untungan itu habis, saya bilang gitu. Nah, jadi menurut saya sekarang itu persoalannya hanya korup aja Pak. Kalau selama itu negara kita masih seperti ini, kita tidak akan bisa memperbaiki lingkungan ini. Itu yang menjadi kesedihan kami sebagai seorang forester sekarang ini Pak. Adanya illegal logging, betul illegal logging. Adanya legal pun Pak,
yang sekarang berapa 250 pengusaha yang kami sekarang sosialisasi untuk bagaimana mengembalikan hutan itu dengan baik, hanya sekitar 10% Pak yang mau melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang lainnya pokoknya nebang dulu, persoalan pembinaannya, persoalan penanaman kembali itu urusan lain ya. Jadi itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau banjir itu betul ya, betul, itu persoalan pertama adalah karena rusaknya hutan. Yang kedua karena banyaknya alih fungsi hutan, sehingga hutan kita yang tadinya seperti Kalimantan Pak, kebetulan saya orang Kalimantan, yang tadinya hijau sekarang sudah banyak yang merah Pak ya. Itulah yang menyebabkan terjadinya banjir yang sekarang ini sampai 2 minggu baru surut, bahkan banjirnya sudah sampai ke kaki atap ya. Itu luar biasa. Nah, tetapi yang disalahkan itu hanya kebun sawit. Tambangnya yang begitu luas sekarang merajalela nggak pernah disebut-sebut, karena dari tambang itu mereka para pejabat kita ya mama aja lebih banyak dapatnya daripada sawit. Nah, sawit pun juga diizinkan terus diberikan untuk yang lebih parah lagi, hutan-hutan produksi kita boleh dibuka untuk sawit sekarang ini. Bahkan ada isu lagi Pak sekarang yang lagi ngetop, sawit itu akan dijadikan sebagai hutan. Ya sawitnya tetap sawit, hutan ya hutan, beda ya. Monokultur dengan heterogen kan dengan apa? Dengan hutan campuran kan beda begitu Pak. Nah itu yang perlu saya sampaikan. Jadi terima kasih sekali ini. Mudah-mudahan ini terus mengenai pikir lingkungan ini disosialisasikan kemana-mana Pak, karena ini sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji, makasih atas informasinya itu tadi Pak ya. Sebenarnya itu tadi lagi-lagi saya ingatkan, terlepas memang sekarang kebijakan banyak yang ngawur, pada akhirnya itu tadi kita berpikir bukan untuk hidup 50 tahun ke depan generasi muda kita. Kita ini hanya berpikir bagaimana menghabiskan, bukan kalau hanya memanfaatkan gila. Kalau istilah memanfaatkan kan konotasi masih positif, masih bisa lagi daur dan segala macam. Tapi betul kan teman-teman, dibuat tambang untungnya sekian tapi ruginya berapa kali lipat kan seperti itu. Jadi memang kita ini problemnya itu. Ya, itu tadi saya betul kata Muhammad Abdul tadi. Orang Islam itu, agama Islam itu terhalang. Image muncul itu karena umat Islamnya sendiri. Ya, kita kadang, saya betul kata Bapak, kalau itu kan sudah skala global, nasional ya. Tapi kayak saya ingin memulai dari diri kita sendiri lah. Lingkungan kita, ya bicara tentang kebersihan di keluarga kita, itu harus kita tanamkan itu. Buang sampah jangan sembarangan, habis makan anak-anak kita karena makan permen, makan es krim segala macam, buanglah tempat. Makanya kalau kita di rumah biasa kan harus ada tempat sampah, kan seperti itu. Kita nyuruh anak buang sampah tapi tidak ada yang disediakan tong sampah. Yang lucu kadang ada komplek yang nggak ada tempat orang ambil sampah, kan bahaya itu. Sampah dibuang kemana-mana kan, wah kalau kita itu udah hidup nggak nyaman lah seperti itu. Ya saya makasih Pak Haji sudah ada informasi yang sangat luar biasa. Makanya dulu Kalimantan tuh nggak pernah kedengaran banjir. Sekarang banjir bersuruh-suruh. Jadi bukan Jakarta saja. Itulah siapa? Itulah kita lah manusia organisasi penguasa. Karena mereka punya kekuasaan, mereka yang membuat regulasi karena mereka regulator. Ya kita karena regulatornya otaknya kotor-kotor. Nah bicara untuk sekian jam sekian itu tadi itu yang bahaya. Makasih Pak Haji. Jadi Gus ini harus disadarkan umat ini Gus. Jadi fikih itu bukan hanya sholat haji, itu oke lah itu sudah lah. Tapi fikih itu lingkungan, bicara tentang. Makanya saya agak senang ya, terlepas Abu Muhammad NU ya, Masjid Muhammadiyah itu sudah seperti itu. Bagaimana masjid yang di Jalan Menteng itu, mereka sudah punya konsep ramah lingkungan. Jadi air tempat habis berwudu itu bisa digunakan kembali. Nah, apa namanya? Nah, sirkulasi, saya nggak paham itu ya, tapi ya saya cukup sangat senang itu. Jadi mereka tempat wudhu di atas, tapi nanti tetap di bawah itu ada pohon-pohonan, ada buah, ada taman. Jadi itu bisa, itu cakep itu kan sebenarnya. Kita harus seperti itu berpikir sekarang. Jangan nanti kita pada akhirnya ya masjid ke masjid rajin, tapi pada akhirnya buang sampah juga rajin. Itu jadi problem. Saya pikir gitu. Terima kasih Pak Haji ya informasinya. Insya Allah.
Baik, Pak Ustadz, terima kasih berkenan dengan waktu. Mungkin semakin siang, tapi ini mungkin awal ya fikih lingkungan yang diadakan di Masjid kita nanti bisa berkembang di fikih yang lain. Tapi di sini kita juga terima kasih kepada pengurus lingkungan, Pak Ustadz sudah menyiapkan, sudah mengurusi lingkungan kita dengan asli, dan tempat-tempat parkir kita ada tanya Pak Ustadz, ada apa namanya kotak-kotak kuning itu disediain sama pengurus lingkungan. Jadi pengurus lingkungan sudah melakukan sisi fikihnya. Tentu ini terima kasih kepada pengurus lingkungan sudah menyediakan parkir untuk apa namanya tempat parkir mobil kita yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Terima kasih sekali Bapak Ibu jamaah semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirukum wa akhiran aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari